Legenda Kerajaan Surya Kencana. Di ufuk timur, matahari terbit perlahan, memancarkan cahaya keemasan di atas istana megah Kerajaan Surya Kencana. Dari kejauhan, atap-atap istana berlapis emas berkilau memantulkan sinar pagi. Suara kokok ayam bercampur dengan denting gamelan istana yang menandakan dimulainya hari baru. Namun, pagi itu bukan pagi yang tenang. Ada kabar buruk yang telah sampai ke telinga sang raja. Seorang utusan berlari tergesa-gesa ke balairung istana, wajahnya pucat dan pakaiannya berdebu. Di tangannya tergenggam gulungan surat dengan segel merah, tanda kabar darurat. Yang Mulia Prabu Argawisesa, ujarnya terengah-engah. Dari perbatasan timur, pasukan negeri Banyuwulung telah terlihat berbaris. Mereka mendirikan tenda perang, lengkap dengan kuda, panah, dan pedang. Mereka bersiap menyerang. Suasana balairung seketika berubah hening. Para bangsawan dan prajurit yang sedang berkumpul saling pandang dengan wajah tegang. Genderang perang pun dipukul 3 kali. Dum, 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 tanda bahaya bagi seluruh negeri. Prabu Argawisesa, raja yang gagah berusia separuh baya, berdiri dari singgasananya. Sorot matanya tajam, namun tetap memancarkan wibawa. Rambutnya panjang berikat emas, dan jubah kebesarannya menjuntai hingga lantai marmer putih. "Apakah kabar ini benar adanya?" tanya sang raja dengan suara lantang, menggema ke seluruh ruangan. "Benar, Paduka. Pasukan musuh kini hanya berjarak 2 hari perjalanan dari perbatasan," jawab utusan itu sambil menunduk. Prabu menatap para panglima yang duduk di barisan depan. Di antaranya ada Arya Wiratama, Panglima Agung yang terkenal tegas dan setia, serta Patih Nambi, penasihat kerajaan yang licik namun cerdik. "Jika demikian," ujar Prabu, "maka tiada pilihan lain. Kita harus mempersiapkan seluruh kekuatan. Surya Kencana tidak akan tunduk pada siapapun. Kita lahir untuk menjaga tanah air ini, dan kita akan mati demi kehormatan." Seruan itu membuat para prajurit yang hadir mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi sambil berteriak, "Hidup Prabu Argawisesa! Hidup Surya Kencana!" Balairung istana yang biasanya digunakan untuk pesta dan tarian kini berubah menjadi ruang strategi. Peta besar terbentang di atas meja kayu jati. Garis-garis merah menunjukkan wilayah Surya Kencana, sementara tanda hitam menunjukkan posisi musuh. Arya Wiratama menunjuk pada peta dengan gagang kerisnya. "Yang Mulia, musuh diperkirakan membawa 10.000 prajurit. Kita memiliki 8.000 pasukan inti, belum termasuk para sukarelawan dari desa-desa. Namun, perbatasan timur kita rapuh. Kita harus segera mengirim bala bantuan." Patih Nambi tersenyum samar. "Ampun, Paduka. Menurut hamba, sebaiknya kita kirim utusan untuk berunding. Jangan gegabah melawan kekuatan yang lebih besar. Barangkali masih ada jalan damai." Arya Wiratama mendengus marah. "Jalan damai? Itu hanya tipu daya musuh. Apakah Patih lupa? Banyuwulung sudah lama mengincar tanah subur kita? Mereka hanya menunggu celah. Jika kita tunduk sekali saja, maka selamanya kita akan diinjak." Kedua tokoh itu beradu pandang penuh api. Prabu Argawisesa mengangkat tangannya, memberi tanda agar keduanya diam. "Cukup. Kita tak boleh terpecah sebelum perang dimulai. Arya, persiapkan pasukan inti. Patih, siapkan persediaan logistik. Kita harus kuat di medan perang maupun di dapur." Persiapan pasukan. Di alun-alun kerajaan, suara genderang dan trompet perang menggema. Ribuan prajurit berbaris rapi dengan baju zirah berkilat, tombak, pedang, dan perisai siap di tangan. Kuda-kuda perang meringkik gagah, ditunggangi para kesatria berpakaian besi. Para pandai besi di desa sibuk menempah pedang baru. Api dari tungku menjilat langit, percikan logam beterbangan. Para perempuan menyiapkan makanan kering, obat-obatan, dan pakaian untuk bekal para prajurit. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda desa bernama Jaya Laksana berdiri dengan mata berbinar. Meski hanya anak petani miskin, hatinya terbakar semangat melihat barisan prajurit. "Aku harus ikut.
Aku tak bisa diam di rumah saat negeri ini diserang, gumamnya. Ibunya, seorang janda parubaya, menatap dengan cemas. Jaya, kau belum pernah berperang. Kau hanya tahu cara mencangkul sawah, bukan mengayun pedang. Tapi, Bu, jika semua pemuda hanya diam, siapa yang akan melindungi negeri ini? Biarkan aku mencoba. Lebih baik mati di medan perang daripada hidup dalam penjajahan. Ibunya terdiam, air matanya jatuh. Ia tahu semangat anaknya tak bisa dipadamkan.